Boleh. Oh, Silakan kita minum ini dulu. produk kucing hitam nih ya. Ya. Siap. Tanpa baju di mana kotorannya itu ada di sekitarnya. Saya pertama kali pada saat itu ini ya, saya nggak sadar, saya langsung ini keluar air mata gitu. Yang saya kaget nih. Saya kaget. Apa yang dia dapat nih? Ya gajinya itu ya lebih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aun Friends, kembali Anda menyaksikan tayangan Talk with Aun bersama dengan saya Akram Reza. Saat ini sudah siap dengan obrolan yang semakin menarik lagi dari episode-episode Talk with Aun sebelumnya. Yang pastinya juga sekarang ini saya sudah kedatangan satu narasumber yang pastinya luar biasa keren untuk pembahasan atau obrolan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Aun Friends, terima kasih untuk Anda semua yang tetap selalu stay tune dan menunggu tayangan-tayangan dari Aun TV. Tentunya kami sekarang ini live ya dari pelataran Kampus 2 ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun. Seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, narasumber yang luar biasa, tentunya keren sekali untuk ditunggu-tunggu. Sekarang saya sudah kedatangan Nurse Alfunavi Farul Rizal, MKep spesialis keperawatan jiwa. Selamat sore. Selamat bergabung bersama dengan kami. Oke, thank you. Senang banget hari ini bisa akhirnya bisa ngobrol gitu ya. Tapi sebelumnya kita banyak ini juga ya, banyak dilibatkan dalam beberapa event sebelumnya. Betul, saya banyak ngobrol juga sama Pak Farul, ya akrab disapa Pak Farul. Jadi Pak Farul ini merupakan, saya ulangi, Mas Farul jauh lebih akrab. Mas Farul, oke, siap Mas Farul ya, biar lebih akrab. Oke, siap. Jadi saya panggil Mas Farul. Nice. Oke. Mas Farul sekarang sudah ada di samping saya. Mas Farul merupakan Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun. Pak Farul, Mas Farul. Ya. Siap. Mas Farul, ini saya ada cukup menarik sebelum kita jauh masuk ke dalam obrolan kita. Nurse Alfunavi Farul Rizal, MKep ya. Yes. MKep sampai di situ spesialis keperawatan jiwa. Ini untuk saya yang awam. Ya. Dengan mungkin perkuliahan dunia kesehatan seperti itu, spesialis keperawatan jiwa. Mungkin boleh diceritakan dulu sedikit tentang keperawatan jiwa. Nah, ada ternyata. Iya. Oke, silakan. Memang untuk keperawatan jiwa itu sendiri ya, ini masih di Indonesia masih for the first university yang menyelenggarakan pendidikan nurse spesialis terutama untuk keperawatan jiwa itu hanya satu, ada di Universitas Indonesia. Alhamdulillah 2017 ada kesempatan untuk sekolah di sana, terus kemudian menempuh spesialis ya. Jadi bundling program itu jadi pendidikan spesialis plus dengan magisternya selama 3 tahun. 2017 saya menamatkan tahun 2020 itu. Dan memang mungkin orang akan bertanya, ada ya ternyata perawat spesialis itu gitu. Nah, itu ada. Jawabannya ada. Betul. Spesifikasinya di Indonesia ini spesialisasi itu sekarang sudah ada 6 ya. Mulai dari spesialis keperawatan medical bedah, spesialis keperawatan komunitas, spesialis keperawatan jiwa, spesialis keperawatan maternitas, spesialis keperawatan anak, kemudian ada lagi spesialis keperawatan onkologi. Ya, jadi memang ini belum banyak terdengar berkaitan dengan nurse spesialis jiwa itu sendiri, tetapi sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak kiprah kami, termasuk juga mulai dari penyusunan kebijakan hingga berkaitan dengan pelayanan langsung yang ke pasien seperti itu. Di beberapa rumah sakit jiwa yang sudah vertikal Kemenkes itu banyak sekali menyampaikan bahwa
kebutuhan terkait tentang nurse spesialis saat ini senior saya yang sudah dari di rumah sakit jiwa seperti rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi Bogor, rumah sakit jiwa Lawang ya, sekarang peraturan Kemenkes itu rumah sakit saja. Karena jiwa itu sangat stigmatized sekali orang ya, dikatakan betul. itu. Itu sekarang sudah menjadi konsultan seperti itu. Siap. Nah, sehingga akhirnya kita bermitra. Kalau biasanya kita bermitra itu ada 3. Kita sama dokter spesialis kedokteran jiwa nih, SPKJ, sama psikolog klinis. Oke. Bisa keduanya. Kita punya kompetensi yang berbeda, tetapi kita istilahnya itu memberikan asuhan profesional kepada pasien itu bareng seperti itu. Sehingga akhirnya pasien mendapatkan pelayanan yang holistik banget. Oh, luar biasa sekali. Saya ada insight baru lagi ya terkait keperawatan spesialis keperawatan jiwa tadi. Betul. Mungkin boleh sedikit di spill juga ke Aun Friends, Mas Farul, kepada mungkin calon mahasiswa baru ya yang sedang menyaksikan tayangan ini, orang tua dari calon mahasiswa baru mungkin atau sudah menjadi mahasiswa juga ya, seperti itu. Pilihan untuk akhirnya melanjutkan ke spesialis ke ini gimana sih? Jenjang urutannya. Oke. Sebelumnya kalau saya menamatkan terlebih dahulu itu pendidikan sarjana dan profesi di Universitas Brawijaya. Siap. Kemudian saya 1 tahun berkarir di rumah sakit ya. Baik. Saya mulainya karir itu mulai dari rumah sakit sebagai novice nurse, perawat junior seperti itu selama setahun. Kemudian lanjut di Universitas Indonesia untuk pendidikan nurse spesialis jiwa plus dengan magister keperawatannya itu ada bisikan-bisikan dari siapa? Nah, gini. Adakah arahan dari orang tua atau ngikut temen dalam tanda kutip atau kemauan sendiri atau seperti apa, silakan? Ini ya bahasanya anak sekarang itu inspiration gitu ya. Inspiration. Jadi gini, awal akhirnya tertarik ngambil nurse spesialis jiwa itu pada saat itu saya masih ingat si status mahasiswa juga nih. Meskipun sekarang sudah amit-amit ya, dulu pernah imut-imut. Dulu jadi mahasiswa, masih semester awal itu. Siap. Saya diajak project sama dosen gitu ya. Pada saat itu kita datang ke salah satu rumah ODGJ gitu ya di salah satu kabupaten kota di Jawa Timur juga. Nah, pada saat itu ini Mas Akram, saya melihat suatu situasi yang berbeda. Saya ketika berkunjung ke rumah, biasanya kalau kunjungan ke rumah itu kan datang disambut masuk rumah ya. Itu enggak. Saya langsung dibawa sama keluarga itu kemana? Ke kandang sapi. Ini rumah nih. Ini rumah, ini kandang sapi. Nah, saya awalnya kenapa ini gitu. Dan ternyata saya akhirnya baru tahu di situ, ini kandang sapi nih ya. Lumayan bersih nih. Mohon maaf kotoran sapinya itu udah dibersihkan gitu. Di sebelahnya itu mohon maaf ada ruangan gitu. Bukan ruangan ya, ada space gitu. Ya jadi satu sama kandang sapi itu atapnya ada di bambu juga. Terus ada bambu satu di situ. Di situ ada mohon maaf ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Duduk di situ. Kakinya dirantai, rantainya itu diikatkan di tiangnya itu. Tanpa baju, di mana kotorannya itu ada di sekitarnya. Saya pertama kali pada saat itu ini ya, saya nggak sadar, saya langsung ini keluar air mata gitu. Saya masih ngerasa banget ini. Saya tuh kepikiran, ada ya orang itu diperlakukan jauh lebih tidak manusiawi daripada manusia itu sendiri gitu. Apakah saya jijik? Enggak. Saya karena melihat kalau saya ada di posisi itu, kayaknya saya nggak akan sanggup. Gitu. Nah, akhirnya apa yang akhirnya kami lakukan pada saat itu? Jadi kami ini ya istilahnya komunikasi dengan keluarga seperti itu, kami sampaikan kami akan bantu, kami akan rawat. Jadi kami lepas, kami mandikan dan luar biasanya Mas Akram ya. Saya mendapatkan suatu kebahagiaan yang tidak pernah terukur. Itu ketika saya sudah selesai membantu pasien itu mandi bersih dan akhirnya dia bisa makan normal, duduk kembali bersama dengan keluarganya. Dibanding sebelumnya. Iya, yang dia benar-benar jongkok, dia sampai berdiri nggak kuat. Karena mohon maaf, ternyata saya baru tahu hampir sekitar 25 tahun dia itu dipasung. Bayangkan coba, dipasung, dia nggak pakai baju kan? Tentu kan nggak mungkin dia masa pada saat itu pagi aja nggak pakai baju terus malam ada yang ngasih baju, nggak mungkin. Betul. Terus kemudian mungkin orang akan berpikir ya, masa sih sampai setega itu gitu? Jangan salah.
merawat orang dengan gangguan jiwa itu tidak semudah yang orang pikirkan. Oke, sebagai contoh gini, Mas Akram coba bayangkan, nih ya, Mas Akram harus ketemu orang yang tiba-tiba ketawa, tiba-tiba marah, terus tiba-tiba sedih, nangis, ya, itu 24 jam kali 365 hari kali berapa tahun dia akan dirawat. Bayangkan coba betapa stresnya. Betul. Jadi based on riset pada saat itu kami lakukan salah satu project yang saya ikuti itu namanya Headwind namanya. Jadi itu program Headwind itu adalah program ini ya istilahnya itu pelepasan pasung berbasis masyarakat. Salah satunya itu dosen yang sampai saat ini inspirasi bagi kami. Salam takzim Ibu Heni Dwi Windarwati dari Universitas Brawijaya. Terima kasih banget. Sampai saat ini saya benar-benar terima kasih sama beliau, itu sangat inspiratif sekali sehingga akhirnya memutuskan oke, kita concern untuk ke jiwa seperti itu. Meskipun ini behind ini ya, behind the skin, bahwa keputusan saya mengambil jiwa itu tidak sedikit saya mendapatkan tantangan cibiran dari teman-teman saya. Ngapain sih kamu ngambil jiwa? Kenapa? Ya, itu untuk apa? Ya, gitu ya. apa kerennya kamu ngambil jiwa gitu? Okay. Pada saat itu perawat itu yang keren tuh perawat bedah, perawat anestesi, perawat emergency, itu yang paling keren. But in the fact, akhir-akhir ini kita bisa melihat mental issue menjadi the first trend isu di Twitter maupun di seluruh media sosial. Dan pada saat ini ya bisa dikatakan hampir tiap hari, tapi nggak pernah berhenti. Banyak konsulan banget seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Mungkin bisa dicek salah satu pasiennya ada salah. Enggak sih, kalau kita lagi ngobrol ini tandanya orang sehat jiwa itu adalah mengetahui potensi dirinya. Mas Akram sudah tahu potensi dirinya. Itu artinya salah satu masuk dalam orang sehat jiwa. Sehat ya. Terima kasih banyak Mas Fahrul. Luar biasa sekali, berarti dari awalnya inspirasi itu. Betul. Ya, munculnya ini. Itu dengan Mas Fahrul. Bagaimana dengan teman-teman kita yang mungkin sekarang ini kepikiran masih bingung gitu ya. Iya. Memilih melanjutkan studinya seperti apa. Iya. Pasti juga Mas Fahrul sebelum akhirnya menentukan itu ada di posisi bingungnya juga. Sempat. Gini, Mas, to be honest, saya sebenarnya tidak ada pernah minat untuk jadi seorang perawat. Ya, seperti itu. To be honest ya. Saya dulu lulus SMA, ya seperti kebanyakannya anak-anak yang lain, saya harus masuk Taruna Akademi Angkatan Laut. Ya. Luar biasa. Pakai seragam ya, Taruna dan juga sebagainya itu. Lulus langsung dibiayai negara dan juga sebagainya itu. Tapi ya, mau tidak mau di tengah perjalanannya udah mentok, udah mepet. Ya, qadarullah nggak jadi juga gitu ya. Akhirnya tetapi orang tua tuh gini, kamu boleh tahun depan mau ikut daftar jadi tentara lagi, tapi caranya satu, kamu harus kuliah, kamu nggak boleh mengistirahatkan otak. Nah, pada saat itu akhirnya ya udahlah, seluruh pendaftaran itu tutup ya. Belum tahu Suprawan pada saat itu saya belum tahu Suprawan gitu. Mungkin kalau pada saat itu tahu Suprawan saya milih ke sini sudah gitu. Di sini. Pada saat itu saya ini ya saking orang kalau sudah kepepet pusing dan juga sebagainya, akhirnya ketemulah dapat ada jalur mandirinya Universitas Brawijaya pada saat itu. Ya, itu nah disitulah akhirnya S1 dan itu prodinya udah terbatas, Mas. Prodinya udah terbatas di situ. Dan adanya pada saat itu adalah? Pada saat itu kalau nggak salah karena saya IPA ya, saya IPA itu passing grade tertinggi itu adalah keperawatan, kedua adalah teknik informatika. Nah, kenapa saya milih keperawatan? Bukan tanpa sebab, Mas. Karena saya nggak mau kuliah. Dengan memilih keperawatan, asumsi saya nggak akan keterima. Ketika saya nggak akan keterima, saya kan nggak akan kuliah kan? Betul. Itu adalah cara terbaik saya menolak keinginan orang tua saya. Nggak boleh dicontoh, ya, nggak boleh dicontoh. Tetapi ini yang akhirnya menjadi suatu hal yang luar biasa. Saya akhirnya menemukan bahwa apa yang sudah diridhoi oleh orang tua itu ternyata jauh lebih terbukti. Itulah jalannya. Seperti itu. Dan saya akhirnya baru tahu orang tua saya nggak pernah mau dan ridho saya jadi tentara. Siap. Jadi ya udahlah seperti itu. Makanya kalau mungkin ya on friends ini ya masih bingung di persimpangan jalan. Gue mau ngapain nih? Gue mau kemana gitu.
Ya boleh lah kepoin media sosial kita ya biar tahu. Nah, salah satunya nanti akan ini ya, akan kita ulik sedikit demi sedikit Nah, gitu ya. ini sebenarnya intinya, Oh gitu. Mas Faru. Intinya Intinya core of the core gitu. adalah ini sebenarnya Iya, ya. iya. Nggak sedikit ya. Ada beberapa calon mahasiswa yang selain bingung juga memilih program studi mana ya yang cocok sama saya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum cukup mengenali diri sendiri seperti apa potensi dan kemampuannya. Gitu Quarter life crisis. Quarter life crisis Yes. gitu ya. Ada juga yang dihadapkan sama dua pilihan antara D3 atau diploma 3 dan juga S1. Nah, ini sebenarnya inti dari inti yang kita mau obrolkan tadi. Ini cukup menarik juga, Aun Friends dan juga Mas Farul. Saat ini di ITSK Rumah Sakit Dr. Suprawan Malang itu terdapat 4 ya. 4 program studi diploma 3. Yang pertama diploma 3 keperawatan, diploma 3 akupunktur, diploma 3 farmasi, dan juga diploma 3 rekam medis dan informasi kesehatan. Ya, betul. Artinya memang masih ada peminat seperti itu. Untuk program studi masih ada peminat, ada penekanan di situ ya. Seperti yang kita ketahui, perkembangan juga semakin terus ada ya di dunia pendidikan itu sendiri. Seperti apa sih Mas Farul melihat untuk program diploma 3 ini sendiri? Sebelum kita lanjut lagi. Baik, jadi gini, yang perlu dipahami adalah kalau bicara terkait tentang diploma, maka kita bicara terkait tentang pendidikan vokasi. Siap. Pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang memang dimaksudkan untuk keterampilan. Artinya dia dianggap sebagai tenaga terampil. Siap. Ya, kalau kita bicara terkait tentang terampil, maka kita bicara terkait tentang skill tertentu. Baik. Ya kan? Artinya seseorang tersebut harus lebih banyak jamnya untuk banyak praktek, banyak menguasai suatu tata cara, prosedur, hingga pada memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hal yang jauh lebih sempit ya, seperti itu. Sehingga nanti harapannya apa? Ketika keterampilannya itu digunakan, maka itu dapat menyelesaikan sesuai bidang yang dia inginkan seperti itu, atau yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, baik. Sehingga kalau nanti kita bicara terkait tentang diploma itu sendiri, seperti yang di kita ada 4, ada diploma 3 keperawatan, diploma 3 rekam medis dan informasi kesehatan, diploma 3 farmasi, sama diploma 3 kebidanan. Ya. Nah, itu sendiri maka tenaga kesehatan ini, karena nanti dia akan menjadi tenaga kesehatan ya, dia dianggap sebagai tenaga kesehatan terampil. Siap. Sehingga akhirnya apa? Kalau nanti kita bicara terkait tentang job placement-nya, artinya penempatan kerjanya, maka dia akan jauh lebih mudah beradaptasi dengan situasi kerja seperti itu. Gitu. Bukan berarti sarjana nggak mudah beradaptasi, nggak, tetapi dia akan jauh lebih mudah untuk menyesuaikan, karena memang rutinitasnya dia itu porsinya lebih banyak ketika dia waktu pendidikan. Seperti itu ya. Jadi itu yang membedakan. Nah, sementara gini, di sarjana dia kalau kita bilang sarjana itu adalah jalur akademik. Ya, pendidikannya, sehingga nanti dia S1, S2, S3 seperti itu ya. Jadi dia yang dituntut itu adalah critical thinkingnya dia, decision makingnya dia, kemudian istilahnya how to manage about little thing, specialties gitu, yang dia suatu hal yang spesial atau yang lebih kekhususan seperti itu. Dan ketika dia nanti ingin menjadi menjadi seseorang yang nanti akan bekerja dalam bidang tertentu, maka dia harus ambil profesi. Nah, profesi ini nanti selain dia menempuh sarjananya itu, dia nggak cukup di situ. Dia nggak boleh. Dia hanya tahu, tapi nggak boleh melakukan. Iya. Dia baru boleh melakukan ketika dia waktu profesi. Itu yang membedakan di situ. Nah, apa sih yang kemudian menjadi ini S1 itu? S1 memang dituntut manajerial seperti itu. Sehingga akhirnya kalau ini kan ada nih orang yang gue nggak seberapa suka sih ngatur-ngatur orang lain gitu, artinya gue lebih suka fokus pada suatu kerjaan yang bisa gue kerjain sendiri, diploma solusinya. Tapi kalau seumpama dia mungkin ada ketertarikan, saya ingin challenge lebih gitu ya terkait tentang manajerial, ya
sarjana dan profesi, itu bisa menjadi salah satu opsi untuk diambil gitu. Tapi melihat yang banyak sekarang terjadi, Mas Farul, pernah dengar banyak orang yang akhirnya berpikir atau berpendapat bahwa gelar S1 adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Oke, ya. Pada akhirnya at the end, Ya. teman-teman kita dengan lulusan sama-sama nyari kerjanya. D3, iya, itu sebenarnya Ya gini, jadi memang ya ini ada kaitannya kayak kita nonton di ini ya di apa salah satu media sosial entah TikTok atau Instagram gitu ya. Profesi apa idaman mertua atau betul, gitu ya. betul. Atau ini adalah idamanmu atau seperti itu gitu ya. Nggak sedikit kalau ada yang beranggapan ya juaranya adalah S1. Orang-orang dengan lulusan S1. Nah, itu gimana dengan teman-teman kita D3? Gini, sebenarnya mungkin perlu untuk memperluas literasi lagi ya, berkaitan bahwa mana yang jauh lebih baik itu, sehingga akhirnya memutuskan oh ini yang terbaik, itu kayaknya perlu literasi lagi seperti itu. Karena sebenarnya in the case kalau kita lihat sekarang di ini ya dunia kerja seperti apapun, apalagi di dunia VUCA ya. Kalau kita bicara VUCA, volatility, kemudian uncertainty, kemudian complexity and ambiguity, semuanya dituntut serba cepat dan juga sebagainya itu. Dituntut kamu harus segera beradaptasi dengan dunia. Kamu nggak ada waktu lagi untuk saya mau belajar dulu, nggak ada. Ya, artinya ketika kamu sudah hire, ya artinya sudah status employee ya, maka dia mau tidak mau harus segera beradaptasi kan. Nah, kalau masih ada pikiran bahwa S1 kayaknya lebih baik dan juga sebagainya, itu perlu dilihat. Kamu tujuanmu kemana nih gitu. Kalau memang kamu fokusnya adalah saya ingin nanti segera bekerja, kemudian saya ingin fokus mengembangkan keterampilan saya pada saat itu dengan kondisi pada saat ini, saya tidak mau berlama-lama lagi di kondisi sekolah. D3 itu opsi yang paling bagus. D3 lah jawabannya. D3 lah ada jawabannya. Karena apa? Masa studi pendek, ya kan? Betul. 60%, hampir 70% dia lebih banyak prakteknya, iya kan? Sehingga akhirnya dia akan jauh lebih mudah ketika nanti hanya waktu 3 tahun saja. Industri sudah bisa meng-hire nih gitu. Opsinya seperti itu. Kalau prinsipnya ada ya gue mau cepat-cepat kerja, ya udah D3 itu jawabannya adalah D3. Iya. Solusi. Daripada gini, sorry itu sih. Sering kali itu gini. Ada beberapa orang yang sebenarnya nggak seberapa tertarik untuk proses di kelas lama-lama ya. Ya kan, ada yang sekarang itu gue nggak bakat sekolah, nggak ada ceritanya sebenarnya orang nggak bakat sekolah, cuma cara belajarnya itu ada yang jauh lebih banyak itu teoritis, ada yang lebih banyak praktek. Kalau mungkin ya ini yang teman-teman on friends di sini ya, yang ngedengerin, kalau Anda adalah tipikal orang yang cara belajarnya itu adalah learning by doing or practice, mending ambil D3 deh. D3. Daripada nanti Anda kesiksa. Betul. Sekolah 4 tahun, tambah masih profesi dengan berbagai macam stresornya. Terus kemudian nanti di tengah jalan akhirnya putus kuliah, semangatnya sudah mulai turun. Rugi deh gitu. Tapi kalau memang sudah memutuskan bahwa saya ingin mengembangkan manajerial kami nih, mungkin nanti saya ada challenging untuk bisa memanage suatu hal yang nanti lebih seperti itu. Saya pengen punya tim gitu. Ya ambil S1 sama profesi seperti itu. Berarti tadi waktu studinya lebih singkat ya. Betul. Jadi untuk mungkin beberapa orang. Betul. Harus tahu dulu nih dirinya gitu. Jangan pokoknya sekolah aja gitu. Pokoknya segera bisa ada ini ya. Biasanya kan lagi pamer ya semuanya ya. PKKMB di mana gitu ya. Kan pengen segera itu siap, rugi banget gitu ini. Ini boleh diminum ya? Boleh. Silakan kita minum ini dulu. Produk kucing hitam nih ya. Ya, oke boleh masuk ya setelah ini ya. Produk kucing hitam kapan nih masuk nih? Kucing hitam di sini kita maunya sih masuk. Boleh kita boleh diaduk dulu mungkin. Oh gitu ya. Karena manisnya di bawah ya. Betul. Manisnya belakangannya kayak mantan ya berarti ya. Oh enggak, mantan kebalikannya. Manisnya di awal. Manisnya di awal justru. Oke. Mas Farul ini kita balik lagi ke Mas Farulnya deh. Ya. Dalam pengalamannya Mas Farul ini sebagai kepala bagian ya, kepala bagian mahasiswa dan juga alumni ITS Rumah Sakit Dr. Supraun.
Bagaimana sih alumni? Bagaimana sih Mas Farul melihat alumni program D3 itu sendiri bisa berkontribusi dalam industrinya mereka? Oke, sejauh yang dari data kami ya di kami ada namanya data tracer study ya. Ini terutama untuk di ITSK Supron ini memang kiprah alumni karena memang kita start dari Politeknik Kesehatan yang itu memang pembentukannya adalah program D3 ya seperti itu. Nah, kita ketemu nih di situ bahwa kiprah alumni kita luar biasa banget nih. Bahkan beberapa tahun terakhir trennya job placement-nya itu udah nggak mau lagi di Indonesia. Oke. Job placement-nya udah ada yang di Jepang. Bahkan Kemudian sampai kemarin ada yang laporan kami yang 2 tahun terakhir itu ada yang terhire untuk jadi register nurse-nya di Arab Saudi. Oh, Masya Allah. Itu hospital yang cukup mungkin teman-teman nanti bisa ini ya, bisa cek ya beberapa hospital yang cukup ini ya, cukup terkenal di sana itu sudah ter-hire di sana seperti itu. Dan ketika saya tanya gimana kemarin waktu awal-awal ini ya, mungkin kalau kami pikir Pak kemarin kalau kami nggak memutuskan untuk ini maka opportunity nggak akan kita dapat gitu. Dan sekarang ketika saya tanya kapan kira-kira kembali ke Indonesia, masih saya pikir-pikir lagi sih masih 5-10 tahun ke depan gitu. Oke. Berarti serapannya juga luar biasa ya? Oh, serapannya luar biasa. Di kami itu berdasarkan dari tracer studi itu rata-rata masa tunggu ya itu adalah 1 bulan setelah kelulusan ya. Tetapi data sekitar 20-32%-nya itu ter-hire sebelum mereka lulus. Oke. Di kita. Yang tadi lulusan D3 itu tadi. Baik. Luar biasa sekali ya. Boleh kita minum lagi? Boleh. Aus ya kayaknya. Karena pembahasannya semakin menarik lagi nih terkait program Diploma 3. Malang udah lama nggak hujan juga ya kayaknya ya. Agak panas juga ya belakangan ini. Jalan doang nggak hujan-hujan. Sama ya kayak jalan doang nggak jadian. Jalan doang nggak jadian. Aduh, itu lebih pusing lagi. Tapi bakal lebih pusing lagi kayaknya. Bener ini teman-teman calon mahasiswa baru. Mungkin orang tuanya juga ikut pusing juga memikirkan seperti apa anaknya. Oke. Mungkin ada saran dari Mas Farul untuk calon mahasiswa yang masih ragu sampai detik ini, sampai tayangan ini ditonton sama teman-teman kita calon mahasiswa baru. Saya masih bingung memilih antara D3 dan D1. Seperti itu, apakah saya harus melihat sesuai dengan kebutuhan saya atau seperti apa? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya kalau terkait tentang ini ya, mungkin Bapak Ibu ya yang di rumah yang mungkin akan nonton ya video ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti yang akan kebingungan, teman-teman dari PMB ITSK itu saya luar biasa banget, itu cukup informatif banget deh. Nah, untuk memberikan guidelines atau memberikan gambaran ya Bapak Ibu, jadi nanti yang perlu Bapak Ibu perhatikan dan nanti mungkin bisa diskusi dengan anak-anaknya. Saya izin titip nih, alangkah lebih baik awalnya diskusi terlebih dahulu. Nah, memutuskan ngambil D3 atau S1 memang selama masa kuliah Bapak Ibu lah nanti yang harus ini ya menyediakan suplai anggaran ya. Karena memang selama masa pendidikan memang harus perlu untuk anggaran. Tapi tenang saja, di ITSK Rumah Sakit Dr. Suprano ini saya melihat sudah membandingkan ya untuk yang di kawasan Malang ini. Kita masih cenderung yang lebih murah. Lebih murah untuk biaya pendidikannya. Untuk biaya pendidikannya ya. Mohon maaf juga meskipun dengan pendidikan biaya pendidikan jauh lebih murah, dosen-dosennya luar biasa banget. Dosen-dosennya luar biasa banget. Siap. Kemarin yang di keperawatan itu sendiri baru selesai menyelesaikan PhD-nya dari Taipei Medical University, TMU, Taiwan. Menyusul tahun ini itu nanti dari Yonsei University South of Korea. Jadi masa sih masih ragu sih, meskipun biayanya murah. Bayangin coba, itu kan kayak promo bundling ya. Biayanya murah, tapi sistem pengajaran sama dosennya berkualitas. Bayangin coba, ya kan? Nah, maka dari itu Bapak Ibu untuk menentukan D3 apa S1. Nah, kembali lagi yang menjalani nanti anak. Coba diskusi dulu nih.
tipikal belajar anak dari bapak ibu ini gimana gitu. Hobi belajar nggak atau hobinya main mulu gitu. Kalau dia disuruh ngerjain sesuatu, kalau dia lebih menarik ya udah ambil yang masa studinya pendek, lebih banyak prakteknya ya di D3 gitu. Karena sebaik-baik pilihan itu sendiri adalah dari hasil komunikasi juga ya. Nah, betul. Sehingga jangan sampai nanti kejadian kuliah terus kemudian berhenti di tengah jalan. Itu Aku lebih dipaksa. fatal lagi. Nah, itu lebih fatal banget. kasihan Bapak ibu lagi pasti ya. akan bener-bener jengkel banget. Anaknya juga nggak bisa dipaksa nih seperti itu. Betul. Makanya salah satu solusinya ya di program D3. Tetapi kalau memang anak bapak ibu nih ya punya kemampuan fokus yang cukup bagus ya, yang nanti memang menjadi kalau di formasi CPNS itu ada namanya perawat ahli sama perawat terampil. Siap. Perawat terampil itu untuk D3, perawat ahli itu untuk profesional ya. Dan ini nanti perawat terampil itu dia kalau lulus CPNS dia nanti pangkatnya 3C. Ya, golongan golongan 3C. Ya, pokoknya golongan 3C itu sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Untuk golongan yang perawat ahli itu lulus dia nanti akan pokoknya golongan 3C itu sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Untuk golongan yang perawat ahli itu lulus dia nanti akan 3B. Pangkatnya 3B. 3B dia nanti itu gaji pokoknya sekitar 2,3 lah ya. Jadi Bapak Ibu ya kalau masih berpikir PNS adalah menantu idaman, dipikir-pikir lagi. Siap. Jadi bisik-bisik ya Mas untuk yang gaji alumni kita yang ada di Arab Saudi itu ya. Coba. Ya, mana? Saya siap. Ya. Informasi terakhir. Oke. Tiap bulan dia bisa nerima sekitar 27 juta. Bayangin coba 27 juta ya, itu saving. Oke. Saya izin ke Arab Saudi. Oh gitu. Tertarik kan akhirnya makanya. Itu masih di Arab Saudi ya? Oke. Di Jepang itu ya range-nya karena dia di caregiver not to be a nurse gitu ya. Itu di kisaran 17 sampai 20. Oke. Ya. Artinya pilihan banget nih ya. Nggak apa-apa Peluang sih. banget ya. Peluangnya banyak. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bisa mulai terbuka nih. Dipertimbangkan lagi nih ya. Kadang-kadang gini Mas, kita sering bantu mahasiswa nih. Dia sudah proses rekrutmen ya, terus kemudian dia sudah eligible ya, terus kemudian prosedurannya dia udah cukup oke nih, dan kemudian dia tinggal berangkat nih. Baik. Masalahnya satu, awalnya orang tua ngizinin terus nggak ngizinin. Udahlah di sini aja, kerja dimanapun boleh. Bapak Ibu, dunia sekarang sudah sangat luas ya. Udah nggak kalau mau nelpon anaknya udah nggak butuh ke wartel gitu ya. Pakai ini ya, kartu dulu ya yang ditancapin gitu ya, udah nggak kayak gitu lagi. Artinya sekarang pakai video call WhatsApp udah dimanapun bisa. Pesawat juga sudah tidak ada batasan lagi. Tidak ada batasan lagi. Betul, bahkan ternyata mohon maaf nih Mas, yang kemarin alumni kita yang ke luar negeri itu akhirnya bisa dapat kesempatan. Ini terutama yang biasa di ini ya, kesempatan haji lebih dulu, nggak usah ngantri lama-lama. Masya Allah. Beneran, itu 2 tahun lagi infonya yang alumni kita itu. Karena ada opportunity dari itu. Pekerjaan. Nah, betul. Orang tuanya itu bisa di by invitation. Masya Allah. Untuk bisa haji terlebih dahulu. Bayangkan coba. Iya. Keren nggak? Betul. Maka dari itu biasa. Opportunity itu banyak. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang masih kepikiran S1 atau D3 nih. Betul. Ya, orientasinya mau kemana dulu nih? Tentukan goal dulu deh, jangan ngikutin tren aja gitu. Karena tren nggak bisa buat kenyang, nggak bisa buat beli ini dan itu gitu, ya kan? Tren nggak bisa. Yang bisa adalah goalsnya nanti mau jadi apa. Betul. Jadi Bapak Ibu yang masih kebingungan, ya itu nanti menjadi pertimbangan. Kalau masih bingung nih, nggak usah lama-lama, segera cek di Instagramnya ITSK ya, bisa hubungi teman-teman PMB, dibantu, difasilitasi ya. Solusinya seperti apa? Ini kebutuhan saya. Betul seperti itu. Hingga kita pun juga nanti
yang paling penting kan ini ya, apa istilahnya itu after school-nya ya, istilahnya itu kehidupan pasca kuliah kayak Betul. gimana ya. Selama dia nanti kuliah Bapak Ibu di BKA ya, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, memang kita ada yang namanya pusat karir. Nah, disitulah kita akan membantu untuk melatih soft skill, terutamanya adalah beberapa opportunity yang bisa diambil. Seperti kemarin kami sempat 2 tahun terakhir itu mengadakan rekrutmen ya dari Arab Saudi itu di kampus. Ya, walk in interview, bayangin coba. Nggak usah ke Surabaya, nggak usah ke Jakarta, walk in interview. Dan itu ketika memang dia eligible, ya sudah, proses semuanya, paspor dan juga sebagainya, berangkat. Oke. Dan difasilitasi mes dan juga sebagainya. Betul. Kurang enak apa coba? Betul. Ya. Tapi kalau memang ya mungkin ada nih masalahnya, kalau di Malang itu istilahnya adalah bukan mbok-mbokan ya. Mbok-mbokan itu anak yang nggak mau ditinggal orang tua, tetapi anak-anakan mbok yang nggak mau atau bapak yang nggak mau ditinggal anak. Siap. Ya udahlah, nanti difasilitasi. Boleh. Tetapi kalau memang melihat dengan kondisi yang saat ini, sepertinya untuk challenging bisa abroad ya, artinya bisa kita keluar negeri, why not gitu. Kenapa enggak gitu. Ini Itu peran dari ITSK sendiri setelah jadi after school-nya seperti itu. Betul. Saya penasaran Mas Farul, gimana sih peran institusi pendidikan ya, khususnya ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun ini dalam meningkatkan ya ini minat calon mahasiswa terhadap program D3 itu sendiri? Iya, jadi sebenarnya gini, Kita ada langkah apa yang sudah dilakukan di ITSK? Ini untuk terutama di ITSK ya. ITSK ini sudah banyak sekali ya, terutama di 4 tahun terakhir ini. Jadi untuk teman-teman yang di program diploma itu bukan hanya sekedar dia belajar di kelas apa yang dia dapat, enggak. Tapi kita sudah MOU dan juga MOA ya. MOU itu understanding yang kita perjanjian, sama agreement. Agreement itu dia sampai institusi tersebut itu sampai mau untuk memfasilitasi ya di beberapa unit yang berkaitan menunjang terkait tentang pengembangan karirnya. Salah satunya di D3 keperawatan itu ada keahlian home care. Perawatan di rumah, di mana sekarang itu kayaknya semuanya perawatan lebih suka yang sifatnya private ya. Udah nggak lagi yang public service ya, tapi private service seperti itu. Layanan di rumah. Nah, ini kita sudah MOU dengan beberapa unit home care. Salah satunya adalah kami sebut dengan Pedicare ya. Terus kemudian ada beberapa klinik yang dia kemudian ada lagi yang base di Semarang kalau nggak mohon maaf, bukan di Semarang, di Surabaya itu juga ada. Sehingga ini mahasiswa kami yang saat ini itu sedang libur kuliah itu dapat kesempatan magang. Magang dan mereka itu dibayar. Selain program kita ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Belajar itu ya, itu ada lagi program magang yang dari institusinya itu, sehingga akhirnya beberapa keahlian seperti rawat luka, yang sekarang dengan tren NCDs ya, non-communicable disease atau penyakit tidak menular itu sedang banyak-banyaknya, itu sedang hampir tiap hari mereka nggak pernah berhenti jobnya. Jadi hampir seluruh kawasan Malang itu sampai sekarang mungkin dosennya itu ngontak, bisa nggak kita dibantu ini itu, mereka konfirmasinya kami sedang ada home care di mana dan seperti itu. Itu salah satu bentuk nyata ya bahwa ternyata di program diploma itu kita sudah upayakan mereka itu se-skillful itu gitu. Kompetensinya mereka, keterampilannya mereka itu bukan hanya terkait tentang apa yang dipelajari di kelas aja atau di institusi saja, tetapi dunia usaha dan dunia industri itu juga sudah mulai untuk melirik gitu. Dan satu, Mas Akram, kemarin kami dapat laporan lagi, kebetulan ini mahasiswa bimbingan saya yang kemarin beberapa project itu saya hire untuk ikut itu, kemarin sudah konfirmasi dia akhirnya ter-hire salah satu perusahaan ya di palm ya sawit ya sebagai Health and Safety Environment Officer. Dia kerjaannya bukan lagi di klinik, Mas, tapi dia pakai baju project ya dengan helm safety-nya yang saya kaget nih. Saya kaget. Apa yang dia dapat nih, ya gajinya itu ya lebih dari saya.
Kita pindah nih. Kayaknya lebih menarik gitu ya. Ya, karena sebagai tim mengajar senang banget karena itu sebagai bentuk bahwa ternyata apa yang selama ini kita lakukan ya ke mahasiswa itu akhirnya kan berdampak terkait tentang perbaikan kehidupannya juga gitu. Ya, ini salah satu ya, saat ini di Kalimantan seperti itu. Kemudian sempat kirim fotonya juga Mas. Mungkin nanti kita tunjukkan juga ya. Dia sempat kirim ya. Ini dia lagi di sini ya. Di bawah sini ya. Oke, itu sempat ini apa? Kerjanya dia sekarang marahin orang. Oh iya. Iya, karena maksudnya yang nggak safety dia dia marahin dia. Jadi selamatan kerja betul. ya. Nah, dia akhirnya cerita di sana. Selain saya belajar terkait tentang safety, dia juga bilang, saya akhirnya saat ini tempatnya curhat Pak untuk orang-orang nih, karena ternyata mental health in workplace atau kesehatan kerja kesehatan jiwa di tempat kerja itu ternyata menunjang produktivitas gitu. Ya kemarin memang beberapa project yang saya ajak itu memang project riset ya seperti sehingga akhirnya dia belajar terkait tentang kesehatan jiwa. WA-nya ke saya tuh, Bapak terima kasih banyak. Kemarin saya sudah banyak belajar terkait tentang ilmu kesehatan jiwa. Dan sekarang saya banyak sekali memberikan bantuan. Jadi sempat kemarin dia cerita salah satu krunya ya itu yang sempat saking homesicknya itu mengarah ke depresi. Ya sudah mulai ini dan kemudian akhirnya dilakukan pengajian sampai diberikan asuhan keperawatan jiwanya juga dan akhirnya tanpa perlu ke pelayanan kesehatan karena ya mohon maaf tahu sendiri kan sawit kalau sudah di Kalimantan tempatnya seperti apa ke pelayanan kesehatan itu jauh ya akhirnya bisa tertangani di situ dan sekarang sudah kembali lagi. Luar biasa ya. Segitunya gitu, ternyata. Artinya kiprah mahasiswa kita waduh luar biasa. Iya. Itu hal yang selalu menjadi berita yang kita itu pasti gembira mendengarnya seperti itu gitu dari teman-teman alumni gitu ininya. Waktunya kita menyanyikan Mars ITS. Tadi ya. Oke, boleh lagi ya. Mas Farul ini sebelumnya kami dari Awun TV sudah melemparkan question box. Oke, di sosial media kita terkait dengan hashtag hashtag D3 versus S1. Ini sampai ada versusnya ya. Hashtagnya harus gitu banget. Iya. Tapi kita nggak usah fokus ke hashtagnya. Ini ada beberapa pertanyaannya. Mungkin ini sebenarnya garis besar pertanyaannya hampir sama, tapi tetap saya bacakan aja. Ini ada yang sedang bingung mau ambil D3 atau S1. S1 terlihat lebih lama dan mahal ya, tapi mungkin lebih berharga untuk masa depan. Ada saran yang sudah pernah dilalui mungkin atau terkait dari pengalaman narasumber. Satu, kita tahan dulu, mau ambil D3 atau S1, apa sih kelebihan dan kekurangan masing-masing? Mungkin bisa dibantu. Yang ketiga, selanjutnya, sedang bingung memilih antara D3 atau S1 untuk studi lanjut. Ada yang bisa sharing mungkin pengalaman atau tips untuk menentukan pilihannya seperti apa? Ini berarti garis besarnya hampir sama. Bingung D3 atau S1. D3 atau S1. Itu seperti apa? Mas Farul silakan. Oke. Jadi seperti yang tadi sudah banyak kita uraikan ya. Pertama, mungkin kalau ini sebagai suatu bentuk langkah-langkah, pertama tentukan dulu goals-nya teman-teman ini mau apa nih ya. Kalau memang prinsipnya saya nggak mau sekolah lama-lama dan saya pengen segera kerja dan kemudian mungkin segera berpenghasilan, hemat biaya pendidikan, hemat biaya pendidikan juga, terus kemudian aktivitasnya itu banyak praktisnya, ya ambil diploma. Ya itu pilihannya ada lebihnya. Tapi teman-teman jika challenging ingin untuk mengembangkan lebih lanjut ya terkait tentang kemampuan manajerialnya, terus kemudian develop leadership-nya, kemudian nanti akan lebih spesifik terkait tentang terkait tentang suatu keahlian tertentu. Maka ya ambilnya S1 aja. Tapi kalau dipikir tadi yang katanya S1 itu lebih mahal, tetapi lebih berharga. Mungkin lebih berharga untuk masa depan.
Gimana? lebih berharga untuk masa depan kayaknya enggak juga deh Iya, gitu ya. iya, iya. Valuable ya ke Mhm, depannya sebenarnya kalau kalau kita melihat dari beberapa yang kemarin kemarin sudah dirilis ya, mhm, termasuk beberapa di apa kemarin saya sempat baca di CNN juga ya, mhm, itu mhm, ada salah satu tokoh di apa tabloid Times itu menyampaikan bahwa 10 skill yang nanti mhm, mhm, dihadapkan untuk sekitar 10 sampai 15 tahun depan di masa disruptif ini ya, mhm. itu adalah sebenarnya bagaimana eh kamu itu mengembangkan attitude-mu gitu. Betul. Artinya mau kamu level apapun, jenjang apapun, kamu mau grade apapun, tapi kalau kamu nggak punya attitude atau kamu nggak punya bargaining position atau Mhm, daya mhm. tawar, kayaknya kamu nggak seberharga Itu. yang itu gitu. Iya. Ya, makanya kan yang paling penting adalah mau D3 atau Atau S1 S1, betul. apa self development itu penting. Artinya kalau kalau kalian hanya masih berpikir bahwa kuliah itu nanti dapat ijazah terus kerja, salah besar. Mhm, Kuliah itu adalah mengubah cara pikir. mhm, mhm, mhm. Mengubah cara pikir. Artinya, cara berpikir kalian waktu sebelum kuliah sama lulus kuliah kalian nggak berubah, rugi kalian kuliah. Ya sama aja juga ya. Betul. Betul. Makanya sekarang sekarang ini itu orang itu kan sedang meningkatkan self branding ya. Betul. Self Betul. branding itu sebenarnya bukan based on seperti hanya penampilan saja, enggak, Mhm, tapi mhm, bagaimana kamu mudah beradaptasi mhm, mhm. dengan berbagai macam Kondisi perubahan juga ya, ya. Mhm, perubahan yang cukup cepat ya, karena kalau mhm, kita lihat di sekarang yang tadi era VUCA ya, volatility, kemudian apa uncertainty, mhm, mhm, complexity and ambiguity itu sangat cepet banget mhm, berubahnya gitu mhm, loh. mhm. Kamu mudah beradaptasi, ya udah kamu akan bisa ngikut dan kamu bisa berkembang. Tapi ya mau kau titel setinggi apapun, bahkan mungkin gelar dari kanan sampai ke kiri gitu ya Mas Akram ya, Mhm, atau mhm. sampai ke bawah Betul, gitu, betul. kamu nggak mudah beradaptasi, ya udah kamu akan stagnan di posisimu itu. Mhm, mhm, Jadi prinsipnya adalah kalau menentukan mau D3 atau S1 itu tadi, tentukan dulu kamu mhm. mau kemana gitu Betul, ini. betul. Kalau memang, apa, goals-nya saya ingin segera bekerja tanpa, apa, kuliah lama-lama, ya sudah D3 itu yang D3 pilihan. pilihan paling paling tepat kamu Mhm, untuk mhm. segera bisa berkarir gitu. Karena apakah nanti seumpama lulusan kesehatan karena di kesehatan, enggak juga, Mhm, mhm, ya. mhm. Banyak alumni kami yang akhirnya berkarir di perbankan gitu, Baik, baik. juga banyak seperti itu juga. Kemarin ada yang sempet, ini ya, apa, nyoba juga di, Mhm. ini, apa, Kementerian Hukum dan HAM Baik. sebagai tim kesehatannya di lapas, Lapas. Oke, ya. Jadi siap. teman-teman ya, nggak usah khawatir nanti lulusan seperti apa, ketika kamu nanti proses kuliah, kamu bisa mengembangkan, skill-mu dengan baik, Mhm. cara berpikirmu kamu ubah, bukan nanti kamu yang cari kerja, Tapi tapi industrilah yang akan meng-hire kamu. meng-hire kamu. Tuh. Uh, luar biasa sekali obrolan kita, Mhm, Mas Farul ini sangat-sangat insightful ya, mhm, mhm, aku bilangnya seperti itu. Mungkin terakhir sedikit saja Mas Farul, mhm. ada closing statement yang mungkin mau ditambahkan lagi terkait obrolan kita Oke, iya, tentang D3 atau S1 ini ya, mhm, seperti itu. mhm, Bagaimana, akhirnya teman-teman yang mungkin sekarang ini sudah, menjalani studi, mhm, D3-nya gitu mhm, atau, teman-teman calon mahasiswa mhm, baru, orang tuanya juga mhm, mungkin oke. seperti apa, boleh silakan. Iya, for all on friends ya, Ya, yes, yang, saat ini sedang sedang menjalani proses studi maupun yang akan ya, bergabung dengan kami, prinsipnya yang pertama adalah don't waste your time. mhm, Jangan buang waktumu. mhm, Artinya kita punya 24 jam yang sama, kita mhm, punya mhm. waktu yang sama dan secara anatomis otak kita itu sama, Sama, betul. sama. Artinya rugi banget kamu punya waktu yang sama, Mhm, kapasitas otak mhm, yang sama, nggak kamu maksimalkan gitu. mhm, mhm, Jadi, develop yourself, mau kamu D3 atau S1 apapun, develop yourself. Sehingga akhirnya nanti secara lulus kamu sudah bisa menyampaikan bahwa, "Ini adalah saya dan Anda akan menyesal ketika Anda tidak meng-hire saya." mhm. Harus Anda mulai bentuk dari sekarang, goals by goals yang harus Anda capai, step by step-nya yang harus Anda capai. Jadi, saya selalu menyampaikan dan ini menjadi moto yang sangat penting,
pick the best and make it better. Cari yang terbaik dan buat itu jauh lebih baik seperti itu. Pick the best And make it better. and make it better. Ya. Wow, luar biasa sekali, Mas Farul. Aun Friends, D3 adalah jenjang di perguruan tinggi yang bisa tentunya Anda pertimbangkan jika ingin langsung bekerja setelah lulus seperti yang tadi kita sudah obrolkan bersama dengan Mas Farul. Gelar D3 ini sendiri cukup banyak dicari oleh perusahaan selain gelar sarjana itu sendiri yang sudah sempat tadi kita bandingkan dalam tanda kutip. Tapi memang Anda juga perlu benar-benar memahami terlebih dahulu seperti itu ya, apa itu program diploma 3 dan bedanya dengan jenjang perkuliahan lain seperti apa. Disesuaikan dengan kebutuhan Aun Friends juga seperti apa gitu ya. Jadi memang tadi ada beberapa keunggulan ketika Anda lebih memilih program D3 seperti itu ya. Salah satunya jalur pendidikan yang fleksibel. Waktu studinya lebih singkat, Mas Farul, betul. Banyak prakteknya, hemat biaya, fokus pada pengembangan keterampilan ya. Betul. Peluang kerjanya yang cepat, kurikulumnya yang relevan dengan industri, betul. Fleksibilitas dalam pilihan karir, ya, seperti itu ya. Betul sekali, dan tentunya lagi-lagi lewat tayangan ini kami harapkan Aun Friends yang saat ini mungkin ya masih dalam fase atau momen bingung di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan. Sudah bisa menentukan jalannya. Tentunya kami di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun, correct me if I wrong, Mas Farul, kita punya prodi D3 keperawatan. Silakan selanjutnya D3 kemudian D3 akupunktur, D3 rekam medis dan informasi kesehatan, dan D3 farmasi. Ya, betul. Jadi ada 4 program studi diploma 3 seperti itu yang bisa Aun Friends jadikan. Sama yang akupuntur ya. Ini saat ini sedang amat sangat diminati oleh negara barat. Beberapa kemarin sempat kita kolaborasi itu dengan Austria. Iya. Eropa Jadi sana ya. Traditional Chinese medicine ya yang di kita ini ada itu sekarang sedang diminati oleh negara barat seperti itu. Ya, for your information aja nih seperti itu. Bagi teman-teman yang barangkali saya nggak mau di Asia aja nih, saya mau ke barat. Boleh. Mungkin bisa ya. Gitu. Nggak menutup kemungkinan. Benar. Untuk segala bentuk apa? Opportunity ya, betul seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Aun Friends untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Farul. Oke, sama-sama. Sekali lagi Nurse Alfunafi Fahrul Rizal MKep, spesialis keperawatan jiwa, kepala bagian kemahasiswaan dan alumni ya ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun. Saat ini sudah berlangsung ya obrolan kita bersama dengan saya Akram Reza di Talk with Aun. Terima kasih banyak Mas Farul. Oke, sama-sama. Sampai kita ketemu di obrolan yang lebih menarik, lebih seru lagi. Siap. Oke.